Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ramadhani Fitria dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Ingin menjelaskan kembali tentang materi-materi kemarin yang telah dijelaskan. Saya akan mengambil dua materi pada kemarin, yaitu materi yang pertama dan materi yang ketiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, tentang akademik Universitas Malang, UIN Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yang dapat juga disebut dengan UIN Malang, ialah kampus yang terbaik dan terbesar di Kota Malang, dan juga telah mempredikatkan 10 besar universitas Islam terbaik di Indonesia. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah beberapa kali mendapatkan prestasi dan juga mendapatkan sertifikat ISO SMSC pada tahun 2000. Dan pada tahun 2020 kemarin, UIN Malang telah mendapatkan 4 program sertifikat terbaik internasional, sehingga telah banyak yang dapat timbul dari BAN-PT, kemudian juga banyak yang berpredikat A. Karena banyak teman-teman dari mahasiswa yang mendorong dosen juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi yang terjadi dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional. Bereputasi teman-teman sekalian, mahasiswa akan melakukan riset peningkatan. Kemudian lebih-lebih dari jurnal internasional bereputasi, sehingga semua karya-karya dosen dan karya-karya siswa itu bisa menambah UIN Malang, sehingga bisa meningkatkan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Peningkatan peringkat universitas versi US World University Ranking maupun dan juga lembaga-lembaga yang lain membanggakan para dosen dan juga masyarakat UIN Malang. Kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan integrasi pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan Thailand dan Islam. Juga ada integrasi kelembagaan, jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan, integrasi keilmuan. Itu adalah memadukan antara secara kelembagaan, itu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had Al-Jami sebagai pusat pengembangan karakter mahasiswa, di mana para mahasiswa baru itu diwajibkan 1 tahun untuk bermukim di asrama Al-Jami'u UIN Maliki Malang untuk pembentukan karakter santri agar lebih baik lagi. Kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim juga setelah itu banyak memiliki sarana-sarana yang mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang nanti. Mungkin secara lebih detail akan disampaikan oleh Ibu Wali Rektor Bidang-Bidang Umum dan Wakil Rektor 2. Berikutnya adalah personal akademik atau pada bidang akademik mulai Anda masuk, yaitu di mana penjelasan tentang materi ini akan dijelaskan kembali oleh
para bidang-bidang yang ahli. Kemudian UIN Maliki Malang juga ada pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester. Itu minimal. Kemudian kurang lebih 150 dan 160 SKS yang saudara selesaikan. Kemudian jika ada mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah, semuanya bisa mendapatkan IPK minimal 3, syukur bisa 3,5 atau 3,8 atau seterusnya. Kenapa? Karena perolehan IPK itu akan menentukan SKS. Jumlah SKS yang akan Anda memprogram untuk semester berikutnya. Kemudian generasi ulul albab, sebagaimana tagline Universitas lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim adalah lulusan yang berkarakter ulul albab. Sebagaimana kita sebutkan 4 pilar, karena itu kalau yang menjadi guru adalah Islam, kalau menjadi ahli hukum atau hakim, advokat atau mediator yang Islam, menjadi ahli ekonomi yang juga Islam, yang Islami sastrawan, yang Islami atau pemandu wisata, yang Islami atau pekerja di lembaga-lembaga diplomasi internasional, dan yang Islami juga dokter, yang Islami juga ada apoteker, dan yang Islami lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim ialah terwujudnya pendidikan tinggi integritas dalam memadukan sains dan Islam yang berprestasi internasional. Ini sangat pendek, jadi semua harus hafal di luar kepala. Kalau kalian generasi milenial tidak suka yang panjang-panjang 1 menit, harus sudah hafal semuanya. Terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Misinya pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Nah, dari visi itu tentu kalian bertanya, apakah sekarang ini UIN Malang, tempat kalian yang akan digembleng, itu sudah berputar internasional? Kemudian apa sih ulul albab itu? Apa gunanya reputasi internasional yang harus dipahami oleh adik-adik semuanya? Jadi Sohi Rodmat, Kak Ita, UIN Malang ini mulai tahun 2021 sampai 2025 merupakan masa atau periode untuk mencapai pengakuan atau rekognisi dan reputasi internasional. Tentu saja ini bukan sekedar kata-kata, tapi merupakan hal yang harus dicapai dengan jerih payah yang luar biasa oleh semua pihak, bukan hanya rektor atau wakil rektor saja, tetapi dengan mahasiswa, dosen, dan tendik atau karyawan semuanya berpartisipasi secara bersama-sama untuk mencapai informasi bahwasanya UIN Maulana Malik Ibrahim adalah kampus kita tercinta. Ini mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa. Mungkin kalian belum tahu, karena itu saya perlu menginformasikan. Pertama, akreditasi institusi sudah 2 kali A.
Jadi kita akan mencapai institusi unggul. Yang kedua, kalau akreditasi A beberapa kali, maka kita ditingkatkan. Sampai detik ini sertifikasi internasional sudah dimulai oleh beberapa provinsi, yaitu sertifikat melalui yang kedua pengolahan sertifikasi ditingkatkan sampai detik ini juga. Melalui yang kedua pengolahan terbaik 1 PTKN, kita ini merupakan satuan kerja badan layanan umum yang berikutnya adalah peringkatan 2 PTKN mulai pada tahun 2019 dan sampai saat ini juga. Kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim juga telah menduduki top 10 Islamic University tingkat dunia tahun 2020. Prestasi-prestasi yang luar biasa tadi tidak dimiliki semua PTKN atau UIN, tapi ini juga diupayakan dengan jerih payah. Nah, kalau sudah prestasi-prestasi yang membanggakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, maka outputnya akan diterima di dunia kerja dengan mudah, karena itu semuanya kualitas dari perguruan tinggi yang tadi saya sampaikan. Tadi merupakan upaya dalam pengolahan manajemen kampus kita agar mahasiswanya lulusannya diterima dimanapun dan berhasil untuk meraih prestasi dan cita-citanya nanti. Dari UKS yang kalian sudah membayar semuanya, apalagi yang dimiliki oleh UIN Malang, keunggulannya apa daripada perguruan tinggi keislaman lainnya? Jadi perguruan tinggi keislaman disingkat dengan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, PTN. Berada di bawah naungan apa? Timnas. Yang ikut kita di antara PTKN mempunyai destinasi, mempunyai keunggulan kita punya karena itu wajib membayar mahal. Sebenarnya itu bukan untuk penginapan, bukan untuk bayar kos-kosan selama setahun, bukan, tetapi adalah untuk kebutuhan santri selama di Mahat dan juga proses belajar mengajar selama 1 tahun ke depan. Untuk kebutuhan santri jamiah itu wajib 1 tahun, kemudian ada mahadi sampai lulus itu mahasiswa dan mahasiswi pilihan harus daftar di tes. Yang baca kitabnya bagus ini bisa masuk ke Mahat Ali. Ya, kemudian yang ketiga kelebihannya pusat bahasa akan diberikan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 1 tahun juga. Bersama 1 tahun pertama di Mahal ini juga sudah mulai belajar bahasa asing. Berikutnya juga ada bagi yang tahfidz. Jadi ini adalah pilihan kalau hati sama Mahal. Tapi kalau Mahat Al-Jamiah, pusat bahasa wajib itu hukumnya bagi semua mahasiswa dengan adanya fasilitas, dengan adanya pembelajaran yang tentu saja berbeda dengan PTKN yang lainnya. Dengan adanya pembelajaran yang tentu saja berbeda dengan PTKN lain, otomatis juga membutuhkan biaya yang besar. Karena itu ada pembayaran wajib pahak. Itu semua adalah dalam rangka proses pembelajaran untuk mencapai visi kita mencetak lulusan yang ulul albab, yang memenuhi kriteria pertama mempunyai kedalaman spiritual. Ini bisa didalami ketika dimakan keluasan ilmu, dan kematangan profesional ini bisa didapat di Fakultas Keluhuran Akhlak, bisa didapat dari Mahat Al-Jamiah maupun Mahat Ali. Kalau kita perlu saya sampaikan profil lulusan Mahat Ali sekarang sudah angkatan ketiga, tidak banyak, hanya 40 orang dari 3.500 yang lolos dari Mahat Ali. Pilihan yang mengikuti tes yang punya minat diterima 40. Nah, kemudian dari masing-masing angkatan sudah mempunyai karya yang luar biasa. Mereka punya angkatan pertama sudah punya karya Syaraf Fathul Qorib
dan dilengkapi dengan ayat-ayat lainnya. Kemudian jenjang keseriusannya jangan dengan bimbingan dari para pengajar di Ma'had Ali itu bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Tentu saja ini menjadi kebanggaan UIN Maulana Malik Ibrahim. Kemudian pusat bahasa nanti kalian juga akan mendapatkan pembelajaran melalui YouTube. Dulu kalau belajar bahasa saja sulit, sekarang akan lebih mudah jika dengan online karena sudah mempunyai pembelajaran melalui YouTube. Kemudian ada online test, nanti semuanya harus punya TOEFL atau TOEFL, di mana tesnya tagnya di pusat bahasa nanti. Setelah pembelajaran bahasa asing selama 1 tahun, nah ini tadi yang perlu saya sampaikan tentang prestasi-prestasi yang membanggakan. Selanjutnya adalah tentang sarana prasarana selain Ma'had. Pusat bahasa kita juga sedang mengembangkan kampus 3, tempatnya mahasiswa fakultas kedokteran dan fakultas-fakultas lainnya. Sementara ke depan akan ada fakultas teknik, di sana juga sudah dibangun rumah pasti bertahap. Bagi calon-calon dokter yang ingin ataupun minat untuk menghafalkan Al-Quran, maka di sana ini akan mencetak lulusan atau lulusan fakultas kedokteran yang lama. Selain menjadi dokter juga, mahasiswa punya kewajiban adalah membayar mahal dan membayar UKT wakil rektor. Wakil rektor bidang administrasi umum ini terkait sarana prasarana perencanaan dan keuangan, kewajiban pembiayaan 1 sesuai grade yang berdasarkan keputusan Menteri Agama. Ada dasarnya kenapa harus bayar berapa besaran, berapa jumlah gradernya itu semua ditetapkan oleh keputusan Menteri Agama Rektor. Jadi seluruh Indonesia sama kreditnya 1 sampai +7, cuman besarnya berbeda. Yang kedua adalah membayar UKT 7 sampai 6 sampai 7 juta. Apa banyak kajian-kajian yang kita tidak bisa adalah praktek, misalkan praktek haji. Tentu saja ini masih belum bisa dilaksanakan, sementara depan kita sudah aman COVID, maka akan ditinjau kembali. Pembelajaran secara daring akan ditinjau ulang apakah sudah aman bagi mahasiswa untuk datang langsung ke kampus dan bagaimana prosedurnya, bagaimana teknisinya, nanti akan diberitahukan. Sosialisasi kepada seluruh mahasiswa baru besarnya UKT. Kenapa berbeda tiap prodi? Kenapa berbeda tiap prodi? Ya, karena pada prodi-prodi lain memiliki fasilitas-fasilitas yang berbeda dan mempunyai keunggulan-keunggulan yang berbeda. Terima kasih. Saya akan menjelaskan resum dari 2 PBAK, yaitu tentang organisasi-organisasi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama adalah DEMA. DEMA ialah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Musyawaraki jurusan farmasi dan wakilnya adalah Ahmad Fawaid jurusan psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau dapat disebut juga OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Kemudian ada juga fungsi DEMA, yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian ada juga tugas-tugas DEMA, yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh mahasiswa, disepakati oleh senar mahasiswa universitas.
Kemudian mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Ada juga pengertian dari SEMA. SEMA merupakan Senat Mahasiswa, di mana diketuai oleh Muhammad Adi Faroni, dan SEMA bermakna ialah merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMU. Fungsi-fungsi SEMA sebagai berikut ialah advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Kemudian tugas SEMA juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mengawasi dan mengontrol DMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DMAU, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DMAU, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan DMAU menjadi mitra kerja DMAU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan wewenang SEMA, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DMAU, turut andil dalam angkaji permasalahan dan timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan meningkatkan sertakan dalam pembahasan. Kemudian ada berbagai banyak organisasi lainnya yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah UKM Menua, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal AH Nasution 1959 di Jabar, Semboyan. Penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu, artinya adalah mulia. Kemudian fungsi resimen mahasiswa, mewujudkan sikap bernegara dari mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Ada dua logo, yaitu Mahasurya Provinsi dan Wirasakti yang Yuda adalah UINMA. Artinya adalah lambang Wirasakti Yuda 811 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wirasakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI Polri dan juga rektor. Kemudian ada UKM Pramuka, di mana rencana Maulana Malik Ibrahim Dewa Chandra Wulan 2021 berdasar ulul albab dan pengangkatan adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehat. Program kerjanya ialah Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarmas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugasnya ialah rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal, bidang rapat anggota, rapat timbulan welcome, salah satu dewan, OPC Diklat. Kemudian ada UKM PMI, yaitu bergerak dalam bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Musa pada bulan November 1990. Lambangnya ialah burung Raja Wali. Program kerjanya adalah rapat bulanan, rapat kendali, rapat pengakuan. Ada juga UKM GGB, Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, pengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi,
GBG mengejar pembelajaran ilmu musik seperti not angka, not bolak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada UKM SR, seni religius, lembaga otonoman yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif serta menjunjung tinggi Dharma perguruan tinggi. Kemudian ada UKM Teater yang berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, dan aktor lainnya. Kemudian ada UKM Mapala Trusirna, UKM Junior, dan UKM Kopma Padang Bulan, UKM Komus, UKM Taekwondo, UKM Simfon, UKM LKP 2M, UKM UAPM Inovasi, itu adalah organisasi yang berada dalam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada UKM PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, keluarga dan kebermanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin. Kemudian ada UKM GB Gema Gita Bahana. Kemudian ada UKM Teacher, UKM Mapala organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, dan lain sebagainya. Ada juga UKM Junior, unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatannya adalah latihan rutin, sparring partner, dan organisasi dan kepemimpinan. Kemudian ada UKM Kopma Padang Bulan yaitu dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Pak Dr. Handes Haji Irfan SHMPD. Stafnya itu usaha pengurusan Kopma, public relation, pemasaran, personil karyawan, big event yaitu Kopma Fire Dikmen Regional Jatim Dikcul. Unit usaha Kopma, minimarket, komputer pusat, tempat fotokopi, usaha cat green. UKM Komus ialah komunitas musik studio 3. 6 departemen, event organizer, departemen studio, jantung komus, musik manajemen, multimedia, mengolah segala konten, departemen public relation, pusat informasi eksternal, dan departemen social development. Ada juga spesifikasinya, player, vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada non-player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. Ada juga UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting unit Purabijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Kemudian ada agenda rutinnya, triain, agenda rutin tiap tahun. Kesuku agenda rutin bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat pendidikan, pelatihan menerima anggota baru. Ada juga UKM Jepet Tub, dapat singkat juga JC, di mana klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun pelajari di bidang videografi. Anggota UKM juga Semalang Raya, motonya yaitu aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatannya diklat, pameran, hunting, dan besar. Ada juga UKM Simfon, yaitu Simfonifin,
Program harian Symphony Morning, Show Free Time, Fresh and Relax, di Indonesia Mizan, Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Free Line. Program mingguannya ialah Symphony Weekend Show, Daybak, Symphony Soccer, Fresh Day, Talker, Sodai, Dari Mami English Day, Yaumul Arabi. Program unggulannya Off Air, Symphony Indie Awards Station, On Air dari program and weekly program UKM. Ada juga UKM LKP2M, yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP2M yaitu kajian melatih nalar melalui kajian penelitian, melalui memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain sebagainya. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata, buku maupun di media sosial. UKM, ada UKM UAPM, Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, dididik pada tanggal 21 Maret 1968, Malang, Jawa Timur. Visinya memiliki kesadaran nurani, filosofi teks UAPM, melambangkan independence. Produknya Q-Post berupa koran, kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi The Part News yang kritis analitis. Agenda rutinnya diklat tingkat dasar, upgrading skill jurnalisme, sekolah rapat akhir tahun, diskusi rutin, kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Pembicara M. Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI, dosen tidur gak dibayar. Kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil yang sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili sama saja. Wakil rakyat, nah itu dibahayakan. Wakil rakyat mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ atau juga manajemen, dan juga presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang, agar striptor lulusan UIN Malang ini hanya memiliki ustadz lulusan UIN Malang bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berpikir di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang, agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses dan pada masanya. Sampai saat ini kita tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Hai guys, apa ya? Sekarang kita berada di era digital 4.0 yang akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapapun yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN. Urus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuasaan sektor eksperimen ajaran agama induksi.